warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aulia dengan NIM 2106311000008 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Akan menjelaskan mengenai tayamum. Aturan dalam Islam itu mudah dan memudahkan. Salah satunya dalam hal bersuci sebelum melakukan sholat. Selain berwudu menggunakan air, ada keringanan bagi umat muslim yang tidak bisa atau tidak memperoleh air dengan melakukan tayamum sebelum sholat. Tayamum secara bahasa berarti al-qasdu atau maksud. Menurut istilah adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau datang dari tempat jauh atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Tayamum adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar sebagai pengganti wudhu tanpa menggunakan air, sebab keadaan mendesak. Jadi, orang Islam yang diperbolehkan melakukan tayamum hanyalah orang yang sulit menemukan air. Sebaliknya, orang yang masih bisa kemungkinan menemukan sumber air tidak boleh melakukan tayamum. Mengenai hal ini, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Beberapa hal mengenai tayamum yang harus diketahui. Salah satunya mengenai media yang dapat digunakan untuk bertayamum. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seluruh permukaan bumi yang bersih, baik berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering dapat digunakan. Syekh Dr. Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum, yakni jika tidak ada air, baik dalam keadaan sedang dalam perjalanan ataupun tidak. Yang kedua, terdapat air namun dalam jumlah terbatas. Selain itu, ada juga kebutuhan lain yang memerlukan air, misalnya untuk minum dan memasak. Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sebuah penyakit. Tidak mampu berwudu karena sakit, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, tidak ada orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Selain itu, alasan tayamum disebut batal sama seperti hal yang membuat wudu batal. Misalnya menemukan air atau kondisi yang sudah sembuh bagi orang yang sakit dan memutuskan untuk bertayamum karena tidak boleh bersentuhan dengan air. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, dua orang lelaki keluar untuk safar ketika tibalah waktu sholat dan tidak ada air di sekitar mereka. Kemudian, keduanya bertayamum dengan permukaan bumi yang suci, lalu keduanya sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air, sedangkan saat itu masih dalam waktu yang dibolehkan sholat yang telah mereka kerjakan tadi. Lalu salah seorang dari mereka berwudu dan mengulangi sholat, sedangkan yang lainnya tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau mengatakan kepada orang yang tidak mengulang salatnya,
apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan kamu telah mendapatkan pahala sholatmu. Beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, untukmu 2 pahala. Jadi, bisa disimpulkan apabila kita telah menemukan air padahal kita sudah bertayamum dan sholat, jika kita mengerjakan kembali sholatnya, kita akan mendapatkan pahala ganda atau 2 pahala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Sedangkan apabila kita tidak mengulangnya, kita juga tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Sebelum saya mempraktekkan tata cara tayamum, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Tata cara tayamum telah dijelaskan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Rasul. Lantas beliau berkata, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi, sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan bagian kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari mengatakan, dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usap. Berdasarkan hadis tersebut, tata cara tayamum menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Yang kedua, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Bagian 5, bagian tangan yang diusapkan adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja atau tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. 6. Tayamum dapat menghilangkan hadas besar seperti janabah dan juga untuk hadas kecil. Dan terakhir, nomor 7, tidak wajibnya urut atau tertib dalam tayamum. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tata cara bertayamum. Bagian pertama, letakkan tangan pada tembok yang dianggap bersih atau suci. Tiup debu atau terserah. Usap pada wajah secara merata. Bagian 2, letakkan lagi tangan pada tembok dan kali ini diusapkan pada kedua lengan. Dahulukan terlebih dahulu tangan kanan. Tata caranya seperti pada video dan ini lebih jelasnya pada bagian samping. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.